semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. 10 pengganti Solskjaer di Manchester United, Conte atau Zidane? Kekalahan dari West Ham sepertinya tidak bisa diterima oleh penggemar setan merah. Suara yang menginginkan Solskjaer angkat kaki dari klub semakin terdengar keras. Sejumlah pelatih disebut bisa jadi pengganti Solskjaer apabila dipecat MU. Yang pertama, Antonio Conte. Reputasi Antonio Conte sebagai pelatih juara sudah tidak diragukan lagi. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejaknya di Juventus, Chelsea, dan Inter Milan. Conte saat ini sedang menganggur. Mantan pelatih timnas Italia tersebut meninggalkan Inter pada akhir musim lalu setelah mengantarkan klub meraih gelar Serie A. Yang kedua, Zinedine Zidane. Pelatih asal Prancis tersebut sekarang tidak punya klub setelah meninggalkan Real Madrid. Kehebatan Zidane sudah terbukti bersama Los Blancos. Dia berhasil memenangkan 3 trofi Liga Champions dan juga 2 gelar La Liga. Zidane pernah bekerja sama dengan Rafael Varane dan Cristiano Ronaldo. Kedua pemain tersebut bisa memudahkan pekerjaan Zidane di Old Trafford. Yang ketiga, Brendan Rodgers. Brendan Rodgers punya prestasi yang cukup bagus bersama Leicester City. Dia berhasil membuat The Foxes bersaing di posisi Big Six Liga Primer. Rodgers memang gagal membawa Leicester finish di 4 besar Liga Primer musim lalu. Namun dia masih bisa mengantar The Foxes meraih gelar FA Cup. Yang keempat, Erik ten Hag. Ten Hag berhasil mempersembahkan 5 gelar untuk Ajax sampai sejauh ini. Itu termasuk gelar ganda Eredivisie dan KNVB Cup pada musim lalu. Pelatih berusia 51 tahun itu masih terikat kontrak dengan Ajax sampai tahun 2014. Namun Ajax sepertinya masih belum mau berpisah dengan Ten Hag. Yang kelima, Frank Lampard. Frank Lampard meninggalkan Chelsea pada awal tahun ini. Dia harus cabut dari Stamford Bridge setelah gagal mengangkat performa The Blues. Lampard sekarang masih belum menangani klub setelah meninggalkan Chelsea. Yang keenam, Lucien Favre. Lucien Favre pernah menjadi pelatih Bundesliga terbaik tahun 2009. Saat itu Favre berhasil menyelamatkan Hertha Berlin dari degradasi. Favre berhasil mengantarkan Borussia Dortmund meraih gelar di FB lokal. Namun dia pada akhirnya dipecat pada Desember 2020. Yang ketujuh, Andrea Pirlo. Andrea Pirlo merupakan pelatih Juventus pada musim lalu. Dia berhasil mengantarkan Bianconeri meraih gelar Coppa Italia dan Supercoppa Italiana. Pirlo saat ini masih menganggur setelah meninggalkan Juventus. Namun nama Pirlo belakangan ini dikaitkan dengan Barcelona. Yang kedelapan, Ernesto Valverde. Ernesto Valverde punya prestasi yang bagus bersama Barcelona. Dia berhasil persembahkan 4 gelar termasuk 2 titel La Liga. Meski begitu, Valverde dipecat Barcelona pada 13 Januari 2020. Sejak saat itu, pelatih asal Spanyol tersebut masih belum menangani klub. Yang ke-9, Andre Villas. Setelah sukses bersama Porto, Andres Villas bekerja di Liga Primer bersama Chelsea dan Tottenham. Sayangnya dia gagal memberikan prestasi di sana. Gagal bersinar bersama Chelsea dan Spurs, Villas kembali bersinar bersama Zenit Saint Petersburg. Dia saat ini telah menganggur setelah meninggalkan Marseille pada 2019 lalu. Dan yang ke-10, Rudi Garcia. Rudi Garcia merupakan pelatih asal Prancis yang cukup berpengalaman. Prestasi terbaik Garcia di dunia kepelatihan terjadi saat memimpin Lille. Dia berhasil mengantarkan klub tersebut dengan menjuarai Liga 1 dan Coupe de France. Ronaldo ikut jadi pelatih, Solskjaer harus terima. Ada pemandangan menarik di tepi lapangan ketika Manchester United dikalahkan Young Boys di Liga Champions pekan lalu. Saat itu Ronaldo tampak ikut memberikan instruksi. Ronaldo pun dianggap lancang oleh Rio Ferdinand karena tak menghargai Solskjaer. Namun tudingan itu tidak disetujui oleh analisis Liga Primer, Tim Sherwood. Menurutnya memang sudah seharusnya Ronaldo ikut membantu pelatih di samping lapangan. Saya kira tidak masalah jika Ronaldo berada di samping lapangan dan Solskjaer harus menerima itu. Jika dia mendatangkan Ronaldo, seharusnya dia tahu apa yang dia dapatkan. Ronaldo sekarang sudah jauh berbeda dengan era pertamanya di Old Trafford dahulu. Menurut Sherwood, keberadaan Ronaldo di samping lapangan mungkin akan sangat membantu tim, khususnya secara psikologis.
Sebab itu, tidak ada alasan untuk melarang Ronaldo. Dia tahu bahwa dia dibutuhkan dan jika dia merasa dia perlu berdiri di samping pelatih dan ikut memberikan instruksi, maka Anda harus membiarkan ia melakukan itu. Meski begitu, Anda juga harus bertanya kepada Ronaldo, mengapa dia merasa perlu berdiri dan memberikan instruksi, ucap Sherwood. Melihat aksi Ronaldo di samping lapangan, Sherwood yakin betul Kapten Portugal itu akan jadi pelatih begitu berhenti bermain. Kita sudah pernah melihat dia melakukannya di panggung internasional. Baru-baru ini di Euro, dia bakal jadi pelatih 100%. Tutup Sherwood. Sebelum gabung MU, ibunda Cristiano Ronaldo, tanpa sepak bola, dia akan jadi kuli bangunan. Ibunda Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, menceritakan momen ketika putra tercintanya menerima pinangan Manchester United pada 2003 silam. Saat itu Ronaldo yang baru berusia 18 tahun membuat sensasi yang direkrut United seharga 12,24 juta pound sterling. Nilai itu menjadi remaja termahal dalam sejarah sepak bola Inggris. Keputusan United terbukti sangat jitu. Ronaldo sukses menjelma jadi salah satu pesepak bola dalam memahami sejarah berkat prestasi yang dia torehkan. Aveiro mengaku bahwa dia tak bisa membayangkan jika Ronaldo tak menjadi pesepak bola profesional. Bahkan Aveiro mengklaim bahwa CR7 bisa menjadi seorang kuli bangunan. Tanpa sepak bola, dia bukan siapa-siapa. Dia akan menjadi kuli bangunan. Jika itu terjadi, dia tidak akan pernah menjadi yang terbaik di dunia dan tidak dihargai seperti saat ini di sepak bola, ujar Dolores. Lebih lanjut, Aveiro pun menceritakan momen ketika Ronaldo putuskan untuk bergabung dengan Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Di akhir pertandingan melawan Manchester United, dia memberitahu saya, Manchester United terbaik pada saya. Saya berkata, tapi engkau akan pergi ke sana dengan usia yang begitu muda? Dan dia berkata, Ibu, jangan potong sayapku. Dan itulah yang terjadi, ungkap Dolores menambahkan. Ferdinand kaget bukan main masuk ke rumah Ronaldo. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, kaget saat masuk ke rumah Cristiano Ronaldo. Dia melihat langsung rahasia performa beringas CR7. Hal tersebut diungkapkan saat mengobrol dengan petinju Anthony Joshua di YouTube William Hill. Sejak pulang ke MU, CR7 sudah bikin 4 gol dari 3 pertandingan di semua ajang. Ferdinand menjelaskan Ronaldo bisa konsisten punya bentuk permainan terbaik karena determinasi tinggi untuk sepak bola. Ronaldo menjadi terobsesi dengan olahraga, kemudian menggali kemampuan dirinya sendiri. Saya pergi mengintari rumahnya satu kali. Saya masuk dan dia memiliki sekitar 6 atau 7 orang yang duduk di ruang depannya. Saya berkata kepadanya, Chris, siapa semua orang ini? Kata Ferdinand. Dia menjawab, itu tukang pijit pribadi saya, ahli gizi saya, dokter saya, fisioterapi saya, koki saya. Dia punya semua orang ini dan tidak ada pemain yang melakukan itu. Dia seorang yang visioner. Dia hanya mencari setiap detail kecil yang memungkinkan perkembangannya. Dia mengirimi saya gambar. Dia melakukan sesi pemulihan di laut. Dia harus menyetir 2 jam untuk sampai ke sana ketika masih berada di Turin bersama Juventus. Orang lain ada di rumah atau di luar saat makan malam, tapi dia malah terus mengasah fisiknya. Terakhir, mantan pemain West Ham itu mengungkapkan Ronaldo adalah seorang yang pemberani. Kapten timnas Portugal itu tak takut keluar dari zona nyaman dan mengambil tantangan berkarir di negeri orang. Saya pikir Anda harus berani. Orang tidak pernah berbicara tentang keberanian Ronaldo. Dia berani mengambil resiko. Dia datang ke negara lain. Dia berani untuk tetap menjadi dirinya apa adanya dan tidak benar-benar berubah. Tutur Ferdinand. MU kalah dari West Ham, Solskjaer bela penampilan Martial. Ole Gunnar Solskjaer memberikan pembelaan terhadap penampilan Anthony Martial saat Manchester United menelan kekalahan dari West Ham United. Setan Merah kalah 0-1 saat menjamu West Ham di Old Trafford pada putaran ketiga Carabao Cup 2021-2022 pada Kamis dini hari tadi. Mereka takluk berkat gol tunggal Manuel Lanzini. Pemain 25 tahun itu tak banyak mengancam gawang The Hammers. Mengutip statistik WhoScored, Martial tercatat hanya melepaskan 3 tembakan, 1 tepat sasaran selama 90 menit.
Penampilan Martial itu mendapat sorotan tajam dari ex pemain Manchester United, Dion Dublin. Kami perlu melihat lebih banyak dari Anthony Martial. Kami telah mengatakannya berkali-kali sebelumnya, tapi dia tidak membantu perjuangannya. Saya ingin melihatnya berkeringat dan memasukkan bola ke belakang gawang. Dia belum berbuat banyak sejak berada di United. Anda melihat kilatan dan berpikir itu adalah awal, maka dia tidak melakukan apa-apa. Bahasa tubuhnya mengerikan untuk dilihat. Dia tidak ingin berlari dan bekerja keras untuk menjadi nomor 9 Manchester United, kata Dublin. Solskjaer lantas memberikan pembelaan terkait penampilan Martial. Menurutnya itu bukan saat yang tepat untuk membicarakan soal penampilan individu pemain. Saya pikir ini bukan waktu yang tepat untuk berbicara penampilan individu. Anthony sama dengan pemain lainnya. Kami memainkan sepak bola yang bagus. Kami tidak punya beberapa keunggulan itu dan dia tahu apa yang kami inginkan darinya. Dia akan terus bekerja dan mendapat kesempatan, ujar Solskjaer.